Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Toiba TV. Hari ini hari Jumat tanggal 30 Mei 2025. Saya masih memberitakan soal perkembangan kantor Paytren di The Suites Metro, Jalan Soekarno-Hatta, Buah Batu, Bandung, yang pada video terdahulu sudah saya sampaikan di sini bahwa kantor itu sedang dilelang oleh kantor KPKNL dan BRI cabang Setiabudi Bandung. Saudara-saudara, walaupun sampai batas waktu tanggal 23 Mei yang baru lalu belum ada masyarakat yang berminat membeli kantor tersebut. Kepada Pak Wendra, pegawai BRI cabang Setiabudi yang bertanggung jawab terhadap lelang gedung ini, pada Rabu kemarin tanggal 28 mengabarkan kepada saya bahwa sampai dengan hari Rabu yang baru lalu belum ada satupun penawaran yang datang dari anggota masyarakat. Saya punya dugaan orang enggan untuk mengikuti lelang gedung ini atau membeli gedung ini karena mungkin orang melihat bahwa debitur dari BRI terkait gedung ini adalah PT Feritra Sentosa Internasional. Orang kemudian mencari informasi soal PT ini dan ternyata di situ menemukan Paytren, dan ternyata Paytren dan PT Feritra Sentosa Internasional itu punya catatan kurang bagus di dalam masyarakat, terutama dalam pembayaran hak-hak karyawannya yang sudah kita tahu sudah sampai di Pengadilan Negeri Bandung dan keputusannya sudah ada. Kemudian yang berikut lagi, PT Feritra Sentosa Internasional atau Paytrennya Yusuf Mansur ini juga sudah berubah wajah. Mereka menerbitkan akta baru dan situ semua pengurus-pengurus atau direksi-direksi dari sebelumnya itu sudah berubah dan yang tersisa namanya hanyalah Yusuf Mansur. Alamat yang disertakan dalam pengumuman maupun dalam akta Paytren yang baru itu tidak bersesuaian seperti yang saya telah menelusurinya. Saudara-saudara, orang yang pernah mengaku kepada saya bahwa kantor tersebut bukan atas nama Paytren tapi masih atas nama dia karena dia punya dokumen resmi yang diterbitkan oleh notaris atau cover note, itu masih atas nama dia. Kita sebut saja Bapak X gitu. Nah, Bapak X ini juga sudah menghubungi saya dan mengaku akan bertemu saya untuk menyampaikan informasi yang lengkap soal kepemilikan gedung tersebut. Akhirnya yang bertemu saya bukan Bapak X itu, tapi orang yang cukup kenal banyak soal sejarah kepemilikan gedung Paytren itu atau kantor Paytren itu. Sebut saja Pak Eko namanya. Pak Eko ini kemarin hari Kamis bertemu saya dan juga Pak Sudaryanto, rekannya Zeni Mustafa di Bandung. Kepada saya, Pak Eko ini menyampaikan bahwa dia memang sudah melihat cover note dari gedung tersebut dan memang bukan atas nama Paytren tapi atas nama Bapak X itu. Nah, kenapa Paytren bisa membawa gedung ini ke BRI untuk diagunkan dan tentu saja mendapatkan uang yang tidak sedikit dari agunannya ini? Kemungkinan besar menurut Eko, Paytren telah melanggar pasal 264 KUHP. Di situ pasal itu menyebutkan bahwa ada upaya pemalsuan dokumen resmi. Apa upaya itu? Ada dua kemungkinan. Pertama, Paytren memasukkan tanda tangan Bapak X, si pemilik daripada gedung itu, atau yang berikut nama Bapak X dihapus dari dokumen-dokumennya sehingga Paytren berhasil menerbitkan sebuah sertifikat yang kemudian sertifikat itu diagunkan kepada BRI. Apakah BRI tidak melihat proses bagaimana sertifikat gedung itu terbit? Tentu saja tidak, karena bank tentu tidak menyelidiki bagaimana awal mula lahirnya sebuah sertifikat. Bank hanya melihat keaslian daripada sertifikat itu. Mungkin di situ sudah ditemukan keasliannya sehingga BRI boleh menerima sertifikat tersebut dan menjadi
agunannya Paytren. Bagi Yusuf Mansur, saya rasa disita oleh bank kemudian dilelang itu tidak lagi masalah bagi dia, karena yang penting bank sudah mengeluarkan uang dengan agunan sertifikatnya selesai, karena Yusuf Mansur juga tidak ada upaya untuk menebus kembali sertifikat tersebut sehingga gedung itu kembali kepada Paytren. Apalagi kita tahu sekarang Paytren sudah berubah wajah, sudah ada akta baru, dan alamatnya seperti yang sudah saya videokan pada video terdahulu, alamat dalam pengumuman maupun dalam akta yang baru itu tidak ada kesesuaian, dan di situ juga tidak terdapat alamat yang saya telusur juga, tidak ada perusahaan yang bernama Paytren atau Veritra Sentosa Internasional. Saudara-saudara, apakah masalah ini akan kembali masuk dalam masalah hukum? Wallahu a'lam. Karena Eko sendiri tidak bisa atau belum bisa mendapatkan konfirmasi dari pemilik gedung itu atau orang yang namanya ada dalam cover note gedung itu, apakah ini mau dilanjutkan masalahnya ke masalah hukum atau tidak. Eko juga tidak bisa konfirmasi. Saudara-saudara, kalau Paytren atau Yusuf Mansur melakukan sebuah upaya pemalsuan terhadap dokumen resmi, saya rasa ini bukan sebuah cerita baru bagi Yusuf Mansur. Tahun 2003 yang lalu, seperti yang sudah saya videokan, Yusuf Mansur juga pernah terseret masalah serupa, memalsukan dokumen resmi yang terkait dengan temannya yang bernama Kamal Alamsyah, sebuah gedung yang berada di Jalan Daan Mogot sana. Dan masalah ini akhirnya dicabut oleh Kamal Alamsyah sebagai pelapornya dan dianggap selesai. Jadi sekali lagi saya mau tekankan, kalau memang benar gedung ini ada masalah pemalsuan dokumen yang melingkupinya, bagi Yusuf Mansur ini bukan hal pertama yang terjadi, setidaknya dalam pandangan saya. Saudara-saudara, berikut ini saya mau merilis sebuah video pendek saja. Video itu Yusuf Mansur tampil bersama salah satu pembesar Paytren. Orang ini adalah wajah yang sangat familiar bagi para pengguna aplikasi Paytren, karena dia selalu berada di kantor Paytren pusat di Bandung, selalu bersama-sama dengan Yusuf Mansur kesana kemari untuk menjual Paytren. Juga beberapa peristiwa hukum, orang yang ada dalam gambar ini selalu berada atau selalu hadir atas nama Paytren. Saya punya kecurigaan Yusuf Mansur bercuap-cuap di video ini bahwa dia dengan Paytrennya setiap bulan itu membagi-bagikan uang sebanyak 15 miliar hanyalah sebuah upaya Yusuf Mansur untuk mempengaruhi masyarakat awam utamanya untuk membeli Paytren atau mengikuti menjadi anggota Paytren dengan membeli aplikasinya. Padahal sesungguhnya Paytren itu di dalamnya sangat keropos. Buktinya kantor yang dimiliki pun dijual dan salah satu kantornya diagunkan ke BRI cabang Setiabudi. Peristiwa ini juga saudara-saudara sebangun dengan apa yang dialami oleh perusahaan Yusuf Mansur lainnya, yakni Paytren Asset Management, di mana Yusuf Mansur begitu bombastis mengkampanyekan Paytren Asset Management. Ujung-ujungnya justru OJK menemukan bahwa kantornya nggak ada, karyawannya juga nggak ada, dan terakhir karyawannya atau direkturnya, pengurusnya itu menggugat Yusuf Mansur akibat hak-hak mereka yang tidak dibayarkan oleh Yusuf Mansur. Saudara-saudara, video pendek berikut ini bagaimana Yusuf Mansur cuap-cuap di situ, dan lagi-lagi masih menggunakan kalimat-kalimat thayyibah dalam jualannya. Silakan kita mengambil kesimpulan sendiri bagaimana sesungguhnya Yusuf Mansur itu berbohong untuk usaha dia yang bernama Paytren. Saya rasa video kali ini cukup sekian, dan sampai bertemu pada video berikutnya. Saya masih terus memantau perkembangan lelang kantor Paytren yang berada di The Switch Metro Jalan Soekarno-Hatta, Buah Batu, Bandung. Juga saudara-saudara, sebelum saya mau akhiri video ini, saya mau kabarkan bahwa dalam lingkungan
ruko di Suite Metro itu juga masih ada Masjid Al Mansur namanya. Masjid itu juga tidak kurang masalahnya dibanding dengan kantor Paiteran yang ada. Mudah-mudahan pada video-video yang akan datang saya akan menghadirkan masalah Masjid Al Mansur ini di channel ini. Terima kasih banyak telah memperhatikan video saya dan sampai bertemu pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua kasih tahu. Yang kedua kasih tahu teman-teman bahwa Ustadz bagi-bagi duit tiap bulan 15 miliar. Betul. Pertanyaannya, nama lo ada enggak di dalam daftar yang dibagi sama Ustadz? Kalau enggak ada, berarti lo belum terdaftar jadi anggota Paiteran. Betul. Rugi ya, rugi dong. Iya. Karena duit yang saya bagi duit halalan, thayyiban, mubarakan. Betul. Kenapa? Duit halal. Gue jualan tiket, gue jualan pulsa, gue bagi lo yang ikut jualan. Oke?